Tidak ada yang salah dengan menjadi biasa aja, karena mayoritas orang ya begitu. Bayangkan ketika semua orang ingin jadi luar biasa. Tentunya mereka semua pada akhirnya jadi biasa aja kan? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kita mungkin perlu belajar untuk menjadi orang biasa aja. Bayangkan ketika seorang mengatakan kalau keahlian kamu di suatu bidang tertentu itu biasa aja. Bagaimana perasaan kamu? Bagi kebanyakan orang, hal ini tentunya tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Kita merasa ada tekanan untuk jadi orang di atas rata-rata, menjadi spesial, berbeda, dan sebagainya. Jadi, kita sebisa mungkin menghindari kata biasa aja. Tapi apakah kamu tahu kalau mayoritas itu sebenarnya ya biasa aja? Bahkan ketika kita pikir kalau kita hebat di satu bidang, misalnya soal matematika, memasak, atau main lato-lato, kemungkinan besar di area lain dalam hidup kita adalah rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Realitanya, kita harus berdamai dengan menjadi biasa aja. Ini bukan artinya kita tidak perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Tapi kita menerima kalau diri kita biasa aja walaupun kita sudah melakukan hal terbaik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu ingin jadi orang yang biasa aja? Maksudnya gini, punya gaji rata-rata, punya keluarga seperti kebanyakan orang, punya teman yang biasa aja, dan punya hobi yang biasa aja. Secara finansial bukanlah seorang yang kaya raya, tapi punya kehidupan yang cukup, kebutuhan terpenuhi dengan baik. Apakah kamu ingin hidup seperti itu? Jika iya, artinya kamu sudah lebih baik dari 49,99%. Tentunya tidak ada yang salah dengan hidup seperti itu. Setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Namun ketika kita dibilang biasa aja atau seperti orang rata-rata, kita justru kesal. Padahal ketika kita memberikan label itu kepada orang lain, kita merasa itu wajar aja. Kenapa? Manusia sepertinya punya kebutuhan untuk memiliki sosok superhero yang sempurna dan berharap mereka bisa jadi sosok tersebut. Abad pertengahan di Eropa memiliki kisah tentang satria gagah yang membunuh naga buas dan menyelamatkan sang putri. Roma dan Yunani kuno memiliki mitos soal pahlawan yang mampu memenangkan perang seorang diri dan dalam beberapa kasus berhadapan dengan para dewa. Setiap budaya manusia lainnya juga penuh dengan kisah-kisah yang fantastis. Sekarang kita dipenuhi oleh kisah pahlawan super dari buku komik. Mungkin ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi perasaan tidak berdaya yang kita miliki. Karena pada dasarnya, tidak setiap orang merupakan orang yang sukses, berpenampilan menarik, kaya raya, dan sebagainya. Mayoritas orang adalah orang biasa, dan hal ini tentunya tidak mudah untuk diterima. Mungkin kita membayangkan sesuatu yang besar bagi hidup kita, kalau kita adalah tokoh utama dalam sebuah cerita yang menakjubkan. Realitanya, kita harus berdamai dengan menjadi biasa aja. Ini bukan artinya kita tidak perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Tapi kita menerima kalau diri kita biasa aja walaupun kita sudah melakukan hal yang terbaik. Setiap orang punya kecenderungan yang berbeda. Beberapa dari kita dilahirkan dengan bakat tinggi dalam hal pembelajaran akademik. Yang lainnya dilahirkan dengan keterampilan fisik yang hebat. Ada yang atletis, ada juga yang artistik. Dalam hal keterampilan dan bakat, manusia bisa sangat beragam. Namun, apa yang akhirnya kita capai dalam hidup bergantung pada latihan dan usaha kita sendiri. Meskipun kita semua dilahirkan dengan bakat dan potensi yang berbeda. Ada kurva menarik yang disebut dengan bell curve. Bell curve merupakan sebuah kurva yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisa statistik. Bayangkan sebuah bell curve dibagi menjadi 3 kuadran. Low performers, average performers, dan high performers. Nah, setiap kuadran itu memiliki proporsi yang berbeda. Proporsi 20% merupakan low performers di ujung kiri dan high performers di ujung kanan. Sedangkan mayoritas proporsinya berada di tengah, yaitu 60% yang merupakan average performers. Coba bayangkan, seorang pemain basket kelas dunia misalnya Michael Jordan.
Tentunya dia berada di kuadran paling kanan dan keahlian basketnya mungkin saja 99,99% lebih baik daripada mayoritas orang di dunia. Apakah kamu pernah sadar kalau mayoritas dari kita pada dasarnya ya biasa aja? Bahkan ketika kita pikir kalau kita hebat di satu bidang, misalnya soal matematika, memasak, atau main lato-lato, kemungkinan besar di area lain dalam hidup kita adalah rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Kenapa? Karena kita punya waktu dan energi yang terbatas. Ketika kita mencurahkan semuanya di satu bidang, maka di area lain tentu saja berada pada kuadran rata-rata atau malah sangat buruk. Ini yang harus kita pahami. Pada akhirnya, menjadi biasa aja sebagai sebuah tujuan tentunya bukan hal yang baik. Tapi menjadi biasa aja sebagai sebuah hasil itu justru baik. Kamu mungkin merasa ini aneh. Kamu merasa, buat apa hidup biasa aja? Harusnya kan kita menjalani hidup yang luar biasa dong. Atau parahnya lagi, kita merasa kalau kita adalah karakter utama yang berhak menjalani hidup yang luar biasa. Coba kita pikir kembali. Apabila setiap orang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, maka artinya tidak ada yang luar biasa kan? Toh semua orang sama saja. Media, masyarakat, atau budaya berusaha menekankan kalau hidup biasa aja itu adalah standar kegagalan yang baru. Kita dianggap gagal apabila kita menjadi orang biasa aja dan seperti mayoritas orang pada umumnya. Justru pola pikir ini bisa berbahaya. Ibaratnya gini, ketika kamu merasa kalau hidup itu harus luar biasa, bagaimana dengan mayoritas orang yang menjalani hidup di dunia? Ada beberapa tips menarik untuk bahagia dengan menjadi biasa aja. Pertama, rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini adalah perumpamaan yang tepat sekali. Kita melihat tetangga kita beli mobil baru, beli perabotan baru, kita pun jadi kepingin. Apalagi di zaman sekarang ketika buka media sosial, kita melihat hidup teman-teman kita sudah berubah. Ada yang liburan ke luar negeri, ada yang makan malam mewah, ada yang nginap di hotel bintang 5, dan sebagainya. Semua ini mungkin saja membuat kita jadi iri. Tapi tahan dulu, belum tentu apa yang terlihat merupakan kenyataan yang sebenarnya, karena rumput orang lain akan selalu lebih hijau. Kedua, membandingkan adalah cara tercepat untuk menderita. Mungkin selama ini kita salah dalam memilih siapa yang jadi perbandingan. Daripada kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, bagaimana bila kamu membandingkan dirimu dengan dirimu di masa lalu? Apakah kamu jauh lebih baik? Mungkin saja, alih-alih iri, kamu justru bersyukur berada di posisi yang jauh lebih baik di saat ini. Ketiga, perhatikan siapa orang yang ada di sekitarmu. Mungkin saja awalnya kamu tidak merasa ada yang salah dengan dirimu. Tapi ketika orang di sekitarmu mulai bicara, kamu merasa ada yang aneh. Awalnya kamu bahagia saja dengan hidup dan tidak merasa kurang sedikit pun. Tapi ketika temanmu mengatakan kalau hidup itu harus luar biasa, hidup itu harus kaya raya, jalan-jalan keluar negeri dan sebagainya, kamu pun merasa hidupmu jadi tidak baik-baik saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Coba lihat kembali orang di sekelilingmu. Apakah orang tersebut memberikan kamu kebahagiaan atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.